Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bartoli Antoni Suryalemo. Saya merupakan salah satu dosen yang mengajar di program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND. Adapun tujuan pembuatan video ini sebagai salah satu syarat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma di bidang pengajaran. Saya dipercayakan untuk mengajar mata kuliah kebijakan sektor publik, dan mata kuliah ini diajarkan di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami lebih dalam sekaligus mampu untuk mengaplikasikan proses analisis kebijakan. Berikut, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami lebih dalam kebijakan publik sebagai proses politik. Untuk mendukung pencapaian mata kuliah tersebut, ada beberapa materi yang akan diajarkan. Yang pertama, untuk mendalami proses analisis kebijakan, mata kuliah atau materi yang akan diajarkan yaitu perumusan masalah kebijakan, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dan beberapa materi yang akan diajarkan untuk mendukung proses pemahaman mahasiswa terkait dengan kebijakan publik sebagai proses politik akan didiskusikan bersama. Yang pertama, tahapan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Ada beberapa metode yang akan dipraktekkan dalam proses pengajaran tersebut. Yang pertama, project based learning dan problem based learning yang akan dilakukan secara berkelompok. Mata kuliah tersebut akan diajarkan baik secara daring maupun secara luring yang akan dilaksanakan sebanyak kurang lebih 16 kali. Adapun mekanisme penilaian untuk mata kuliah tersebut, untuk kehadiran 10%, untuk tugas mandiri 10%, project based learning 20% dalam bentuk kajian berkelompok. Untuk project based learning dialokasikan 30% dalam bentuk makalah dan presentasi secara berkelompok. Dan yang terakhir, ujian akhir semester 30% dalam bentuk ujian tertulis secara mandiri. Baik, demikian pemaparan tentang mata kuliah kebijakan sektor publik yang juga sudah tercantum dalam RPS. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut yang akan dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa bertemu dengan kalian hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Oke, puji Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pemaparan materi, saya ajak kita untuk berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar kebijakan publik. Ini pertemuan pertama dari mata kuliah kebijakan sektor publik. Dan saya mau kasih reminder sejak awal bahwa tujuan dari pertemuan kita ini adalah membantu teman-teman dan kita semua untuk kemudian bisa memahami hakikat kebijakan publik. Dan ini nanti akan sangat membantu kita untuk bisa memahami
Pertama, kebijakan publik sebagai proses akademik, dan yang berikut kita bisa memahami kebijakan publik sebagai proses politik yang menjadi tujuan pencapaian mata kuliah kebijakan sektor publik ini secara umum. Ya, makanya ini saya sangat berharap bahwa karena ini penting, saya berharap bantuan dari teman-teman sekalian untuk bekerja sama dan berpartisipasi secara aktif sehingga kemudian tujuan dari pertemuan kita hari ini bisa tercapai untuk memahami hakikat dari kebijakan publik. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang paling dasar, apa itu kebijakan publik? Sepengetahuan teman-teman, apa itu kebijakan publik? Mungkin bisa di-sharing. Silakan, ada yang mau berpendapat? Selvin mungkin? Atau teman-teman yang lain? Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kebijakan itu adalah keputusan yang diambil atau dibuat oleh pelaku atau kelompok tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Oke, luar biasa jawabannya. Ya. Ada lagi mungkin pendapat dari teman-teman yang lain? Baik, menurut saya kebijakan itu tuh suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola suatu negara. Oke, baik. Luar biasa. Masih ada yang lain? Oke, Baik, terima kasih. Menurut saya, kebijakan publik itu adalah seperangkat atau aturan suatu tindakan oleh birokrasi untuk mengatur dan mengurus masyarakat dalam kehidupan bernegara. Terima kasih. oke, baik. Luar biasa. Semua jawabannya benar. Nah, sebelum itu kemudian saya mau antar kita sebelum kita membedah beberapa definisi-definisi dari kebijakan publik, sehingga kemudian kita bisa memaknai lebih dalam, lebih kritis lagi tentang kebijakan itu apa sebenarnya, hakikatnya apa. Saya coba beri ilustrasi secara filosofis ya di awal, dan karena ini kemudian akan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bisa memahami hakikat kebijakan. Nah, beberapa filsuf ya kita sebut saja Immanuel Kant, kemudian Thomas Hobbes, John Locke, kemudian mereka sepakat menyatakan bahwa ada kontrak sosial yang tidak tertulis ya dalam masyarakat itu, yang kemudian mengikat secara alami masyarakat dan pemerintah. Ini di mana masyarakat mendelegasikan hak dan kebebasan mereka kepada pemimpin yang mereka percaya untuk bisa mewujudkan tujuan bersama yang jauh lebih besar dari kepentingan pribadi. Sebut saja soal keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nah, untuk mewujudkan kontrak sosial ini kemudian kebijakan menjadi alat utama atau instrumen dari pemerintah. Nah, untuk kemudian kita melihat atau kemudian menilai apakah kemudian kebijakan yang kemudian sudah dijadikan instrumen atau alat utama dari pemerintah ini sudah bisa memenuhi kontrak sosialnya atau tidak, kita bisa ukur dari dua indikator. Yang pertama itu secara substansi, kita akan ukur isi kebijakan itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua itu secara prosedural, mekanisme untuk pembuatan kebijakan itu apakah kemudian melibatkan masyarakat atau tidak di dalam. Nah, ini ilustrasi filosofis ini yang kemudian harus kita pegang untuk kemudian bisa membedah beberapa definisi-definisi kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman di awal ya. Mari kita lihat mulai dari definisi yang paling klasik sekaligus legendaris. Ketika kita bicara soal kebijakan ini, nama Thomas Day ini selalu menjadi rujukannya baik oleh akademisi, kemudian praktisi maupun analis kebijakan. Thomas Day kemudian mendefinisikan kebijakan itu sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
untuk merespon kebutuhan masyarakat atau untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ketika kita kembali ke ilustrasi filosofis tadi, untuk membedah definisi ini, kita bisa lihat ya. Dari definisi Thomas Dye ini kemudian tidak secara eksplisit kemudian menyebut publik itu sebagai komponen yang penting. Karena pemerintah sudah dianggap sebagai keterwakilan dari masyarakat. Dan asumsinya itu pemerintah itu bijak untuk kemudian bisa membuat pilihan terkait dengan masalah apa saja yang harus menjadi perhatian, kelompok masyarakat mana saja yang akan memperoleh manfaat, kapan kebijakan itu dilaksanakan, instrumen apa saja yang akan digunakan, termasuk nilai apa saja yang kemudian menjadi landasan bagi sebuah pemerintah untuk melakukan kebijakan. Nah, ini kemudian melahirkan beberapa pertanyaan, kritik dari beberapa ahli lain bahwa bagaimana kemudian legitimasi secara prosedural akhirnya kemudian berjalan. Karena di sini hanya pemerintah menjadi aktor tunggal dalam proses pembuatan kebijakan. Dan pertanyaan lebih lanjut kemudian, secara substansial, apakah kemudian bisa dijamin bahwa kebutuhan dari masyarakat kemudian bisa diwadahi dalam sebuah kebijakan yang kemudian hanya dirumuskan oleh satu aktor saja, yaitu pemerintah. Nah, definisi lain, kalau kita lihat dari David Easton, dia mengatakan kebijakan itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif. Nah, dari pandangan Easton ini kita bisa lihat bahwa kebijakan publik ini dia lihat sebagai output dari sistem politik. Ini berbeda tadi dengan Thomas Dye yang kemudian menggunakan perspektif administratif teknokratis, ya. Atau kita bisa sebut nanti pendekatan akademik dalam melihat proses kebijakan. Nah, menurut Thomas Easton kemudian ada kelangkaan sumber daya untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk mengatasi persoalan masyarakat yang sangat dinamis dan kompleks. Oleh karenanya sangat dibutuhkan ada kegiatan pengalokasian, dan ini yang kemudian kebijakan publik mengambil peran di dalamnya soal pengalokasian, dan mekanismenya bisa melalui mekanisme pasar yang kemudian sangat menekankan prinsip efisiensi, atau kemudian bisa menggunakan mekanisme politik untuk distribusi sumber daya tadi dengan mengedepankan prinsip keadilan. Ini biasanya melalui deliberasi atau musyawarah kemudian untuk mencapai sebuah konsensus. Berikutnya ada elemen lain yang kita bisa lihat dari definisi David Easton ini soal nilai yang dialokasikan. Nilai ini ada banyak ragamnya kemudian dapat dialokasikan sehingga menyebabkan ada banyak juga akhirnya tipe-tipe kebijakan, sehingga ada yang bersifat regulatif, ada yang bersifat distributif maupun redistributif. Nah, pertanyaan lebih lanjut juga kemudian, nah ini nilai apa kemudian yang menjadi landasan dalam proses pembuatan kebijakan dan nilai siapa yang diakomodasi di dalam. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian secara kritis bisa mengarah ke implikasi bahwa mekanisme apa yang kemudian akan kita gunakan untuk membedah proses perumusan kebijakan. Apakah dirumuskan melalui secara eksklusif melalui pemerintah, ataukah kemudian melalui mekanisme deliberatif yang kemudian melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, tadi dasar-dasar filosofis terkait dengan kebijakan tadi, ini yang kemudian sangat penting untuk membantu kita untuk membedah definisi-definisi kebijakan sehingga kita bisa memahami secara baik makna dari kebijakan, karena pilihan kebijakan ini, pemahaman kita terkait dengan kebijakan akhirnya menentukan perspektif maupun pendekatan kebijakan apa yang akan kita gunakan ke depan. Selanjutnya
Mari kita lihat pengertian publik ya dalam konteks kebijakan publik. Kaum majoritarian kemudian melihat publik itu bisa disamakan dengan rakyat atau mayoritas rakyat. Sehingga kemudian dalam konteks kebijakan publik, kebijakan itu harus berangkat dan kemudian berakhir untuk mayoritas masyarakat. Dan itu tergambar secara penuh dari dua hal. Kemudian secara prosedural itu mensyaratkan bahwa harus ada partisipasi dari mayoritas masyarakat dalam proses pembuatan kebijakannya, dan secara substantif itu kemudian bisa mewadai kepentingan masyarakat dalam isi kebijakan yang dibuat. Nah, kurang lebih ini hakikat dari kebijakan dan publik dalam konteks definisi kebijakan yang perlu kita pahami secara baik, karena ini nanti akan sangat membantu kita untuk bisa memahami beberapa pendekatan untuk bisa memaknai proses kebijakan secara umumnya. Di sini William Dunn, kalau kita lihat, dia pilahkan bahwa ada proses intelektual. Dia mendefinisikan proses kebijakan publik itu sebagai serangkaian aktivitas intelektual yang kemudian dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Nah, di sini kita bisa lihat proses intelektual itu terdiri dari perumusan masalah, kebijakan, kemudian forecasting atau peramalan kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, sampai ke tahap evaluasi kebijakan. Sementara proses kebijakan publik dilihat dari perspektif politik itu mulai dari tahapan penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, sampai ke penilaian kebijakan. Nah, beberapa proses ini yang nanti akan kita bahas bersama, diskusikan bersama dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun untuk bisa memahami ini secara mendalam, hakikat dari pengertian kebijakan dan publik tadi harus kita dalami supaya kemudian ini bisa membantu kita dalam memahami dua proses dalam proses kebijakan, dua pendekatan dalam proses kebijakan. Nah, kita bisa lihat tadi di tahap analisis kebijakan ya, dari proses akademik tadi, itu ada perumusan masalah kebijakan, karakteristiknya nanti akan memberi informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah, forecasting, ramalan, ini akan memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkan alternatif kebijakan, termasuk apabila kita tidak melakukan sama sekali untuk kemudian merespon kebutuhan maupun masalah dari masyarakat atau publik. Yang berikut rekomendasi kebijakan itu memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap opsi dan kemudian merekomendasikan opsi kebijakan yang paling memberikan manfaat dan biaya yang paling besar. Yang berikutnya ada monitoring kebijakan, itu nanti akan membantu memberi informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk membantu kita untuk mengidentifikasi kendala-kendalanya. Dan yang terakhir itu evaluasi kebijakan, itu akan memberi informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Nah, ini nanti yang sekali lagi yang saya bilang kita akan bicarakan lagi lebih dalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di tahap analisis kebijakan ini nanti teman-teman akan saya minta dibagi dalam beberapa kelompok, karena nanti kita akan membuat satu proyek untuk menganalisis kebijakan sampai ke tahap merekomendasikan sebuah kebijakan. Ya, nanti saya minta bantuan komisaris untuk membantu teman-teman dibagi dalam kelompok untuk menentukan masalah apa yang kemudian akan diambil, termasuk pemilihan lokasi proyek nanti. Oke, saya lanjutkan. Proses politik dalam tahap kebijakan publik nanti akan melibatkan tahapan penyusunan agenda, di mana isu-isu atau wacana kebutuhan maupun persoalan publik kemudian dibicarakan dan mana yang kemudian akan diputuskan untuk menjadi agenda pemerintah yang kemudian siap diformulasikan menjadi kebijakan, lalu kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan kebijakan. Dan ini yang kemudian perlu dievaluasi untuk bisa melihat kinerja maupun dampak kebijakannya, apakah kebijakan tersebut sudah mampu merespon dengan baik kebutuhan maupun
masalah dari masyarakat. Sehingga kalau itu kemudian dinilai tidak efektif, bisa pada rekomendasi untuk pembuatan kebijakan yang baru. Nah, ini sekedar pengenalan saja dua pendekatan dalam proses kebijakan publik yang nanti akan kita dalami melalui diskusi maupun melalui proyek ya, yang akan teman-teman jalankan bersama. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik. Sekedar reminder bahwa beberapa hal penting yang sudah kita bahas di awal, ini saya harap menjadi catatan penting untuk kita, bahwa kebijakan itu merupakan instrumen pemerintah benar-benar untuk memenuhi kontrak sosialnya dengan masyarakat ya, dalam kaitan membentuk tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua, cara pandang pemerintah terkait dengan hakikat kebijakan dan publik ini akan sangat menentukan nanti bagaimana pendekatan yang akan digunakan dalam proses kebijakan. Dan yang ketiga, kebijakan dapat dipandang dari dua perspektif tadi ya, baik perspektif manajerial teknokratis atau kegiatan akademik tadi, maupun dari proses politiknya. Dan yang terakhir, publik atau rakyat secara mayoritas itu kemudian harus diprioritaskan dalam proses perumusan kebijakan. Sehingga kemudian kebijakan itu harus berangkat dan berakhir kepadanya ya, baik secara prosedural dengan melibatkan masyarakat maupun secara substantif kemudian bagaimana kepentingan masyarakat itu diwadahi dalam isi kebijakan. Oke, syarat ini yang kemudian kita pegang benar untuk menjadi dasar kita membahas materi-materi selanjutnya. Selanjutnya, untuk tugas individu, teman-teman saya minta untuk kemudian bisa merefleksikan secara pribadi ya masing-masing mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Nah, ini saya minta dikaitkan dengan dasar filosofis dan beberapa pengertian yang selama ini teman-teman sudah yakini terkait dengan definisi kebijakan itu. Dan kira-kira dalam konteks teman-teman saat ini sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, mengapa kebijakan publik itu perlu untuk dipelajari? Ini saya harap bisa dikumpulkan minggu depan di pertemuan kedua sebelum kita bahas materi-materi selanjutnya. Oke, saya pikir itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi, atensi dari teman-teman sekalian. Angela Merkel pernah berkata bahwa kebijakan yang efektif adalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap menjaga keseimbangan atau kepentingan masyarakat. Teman-teman akan menjadi agen perubahan yang akan menantang perubahan zaman dan bisa menjadi analis kebijakan di masa yang akan datang, tetap berpegang pada hakikat sebuah kebijakan, yaitu menjaga kepentingan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, Pak.